المطار طاح المطار. المطار شو وي. Inilah pangkalan militer paling sering diserang di dunia. Hanya dalam 2 tahun, pangkalan ini diserang oleh 3 musuh berbeda. Dari utara oleh roket Hizbullah, Agustus 2024, September 2024. Lalu dari selatan oleh rudal hypersonic Houthi, Februari 2025. Dan terkini Iran, Juni 2026, yang mengirimkan rudal balistiknya langsung dari timur ke Ramat David. Sejak perang dimulai Februari 2026, Iran sudah menggempur 17 instalasi militer Israel dan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Dari Negev hingga Bahrain, dari Qatar hingga Abu Dhabi. Ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Seluruh jaringan pangkalan militer terkuat di kawasan dikepung dari semua arah sekaligus. Di video ini kita akan melihat bagaimana Ramat David dan pangkalan-pangkalan Israel serta Amerika Serikat lainnya di kawasan babak belur oleh serangan Iran. Ramat David bukan sekedar pangkalan udara. Ini adalah pusat operasi udara Israel di front utara. Pangkalan udara tertua Israel, simbol pertahanan Israel sejak 1948. Dibangun Inggris pada 1942 di lembah Jezreel saat Perang Dunia Kedua. Lokasinya dipilih karena memberikan kendali terbaik atas wilayah udara Levan Utara. Pada 26 Mei 1948, 6 hari setelah Israel berdiri, pangkalan ini diserahkan kepada militer Israel. Hari ini Ramat David adalah pangkalan udara tempur paling utara Israel. Luasnya 10,5 km persegi, memiliki 3 landasan pacu sepanjang 2,5 km, dan mampu menampung lebih dari 50 pesawat tempur. Disinilah bermarkas jumlah skuadron F-16 paling berpengalaman Israel. Skuadron 101 First Fighter, 105 Scorpion, 109 Dove Valley, dan 157 yang menangani perang elektronik serta UAV rahasia. Hampir seluruh operasi udara Israel ke Lebanon, Suriah, dan perbatasan Hizbullah berangkat atau dikoordinasikan dari sini. Bahkan pada Perang Yom Kippur 1973, ketika menjadi satu-satunya pangkalan udara Israel yang terkena roket langsung dan menelan korban jiwa, Ramat David tetap beroperasi. Karena itu menyerangnya berarti menargetkan kemampuan tempur Israel di utara. Why? Pada 2024, Hizbullah mulai menjadikan Ramat David sebagai target rutin. Roket ditembakkan dari Lebanon, sebagian besar dicegat, sebagian lolos. Sebelumnya, Squadron Hizbullah berhasil menembus pertahanan dan merekam area internal pangkalan, termasuk landasan pacu, hanggar, dan posisi pertahanan udara. Rekamannya kemudian dipublikasikan. Ini bukan serangan untuk menghancurkan, ini adalah operasi pengintaian, memetakan target, menguji respon pertahanan, dan mengumpulkan intel untuk digunakan di kemudian hari. Hasilnya, kerusakan fisik minim, tetapi informasi tentang isi pangkalan tidak lagi sepenuhnya rahasia. Februari 2025 membawa ancaman yang berbeda. Bukan roket dari Lebanon, melainkan rudal jarak jauh yang diluncurkan Houthi dari Yaman. Lebih dari 2.000 km dari target. Kelompok itu mengklaim menggunakan rudal Palestinian II dalam serangan terhadap Ramat David. Jika serangan Hizbullah pada 2024 lebih banyak mengumpulkan intelijen, serangan ini ditujukan untuk mengganggu operasional. Pusat komando terdampak, stasiun radar rusak, skuadron F-16 terkena imbas, dan landasan pacu mengalami kerusakan yang memaksa pemulihan berhari-hari hingga berminggu-minggu. Untuk pertama kalinya ancaman terhadap Ramat David datang bukan dari perbatasan utara, melainkan dari ribuan kilometer jauhnya. Dan untuk pertama kalinya, dampaknya terasa langsung pada kemampuan operasional pangkalan. Dan kemudian pada 7 Juni 2026, bukan lagi proksi, bukan lagi roket, tapi rudal balistik langsung dari Iran. ARGC mengkonfirmasi menarget pangkal udara Ramat David Israel dengan rudal balistik, menyebut serangan itu sebagai respon atas pembunuhan massal dan pengungsian paksa rakyat Tire dan Nabatiyah yang tertindas di Lebanon Selatan. Iran secara spesifik menyebut Ramat David, pangkalan yang mengontrol operasi Israel di Lebanon. Ini adalah yang pertama kalinya Iran secara langsung tanpa proksi menyerang pangkalan udara aktif Israel dalam perang yang sedang berlangsung. Citra satelit terbaru mengindikasikan bahwa sebuah hanggar di pangkalan udara Ramat David Israel kemungkinan terkena serangan dalam eskalasi konflik antara Israel dan Iran.
Namun tingkat kerusakan dan dampaknya belum dapat dipastikan karena belum ada konfirmasi resmi dari militer Israel dan kualitas citra yang terbatas. Meski begitu, ini menjadikan pangkalan tersebut sebagai pangkalan militer yang paling sering diserang dari 3 teknologi dan arah berbeda. Nevatim Airbase, pangkal udara terbesar Israel di Gurun Negev, dan markas 3 Skadron F-35I Ader menjadi sasaran serangan rudal Iran pada Oktober 2024 dengan lebih dari 30 titik dampak berdasarkan citra satelit. Kerusakan dilaporkan terjadi pada hanggar, bangunan, taxiway, serta sebuah kawah di runway dengan estimasi kerugian mencapai 150 hingga 200 juta shekel atau sekitar 40 hingga 53 juta US dollar. Israel menyatakan pangkalan tetap beroperasi dan tidak ada F-35 yang hancur. Sementara analisis independen menyebut sebagian jet mungkin telah dipindahkan sebelum serangan, meski pesawat dalam perawatan bisa saja tidak sempat dievakuasi. Spekulasi juga muncul terkait kemungkinan keberadaan F-35 di hanggar yang atapnya rusak. Namun Israel belum memberi penjelasan rinci. Selain itu, Talnov, pangkalan utama F-15 di Israel Tengah juga diserang pada Oktober 2024. Dan kembali dilaporkan terkena dampak dalam konflik 2026, meski detail kerusakan tidak dipublikasikan. Hatzerim, basis F-15 sekaligus Akademi Penerbangan IAF, dilaporkan mengalami kerugian pada awal 2026. Serangan juga menyasar infrastruktur intelijen strategis seperti area Mossad dan unit 8200 di Tel Aviv, menunjukkan bahwa target Iran tidak hanya kekuatan udara, tetapi juga jaringan komando dan intelijen Israel. صبرت انا صبرت المطار في المطار طاح المطار جوا وين. Iran tidak hanya mengarahkan serangannya ke Israel, tetapi juga ke jaringan pangkalan militer Amerika Serikat di seluruh Timur Tengah dalam sebuah kampanye yang menunjukkan tingkat koordinasi dan jangkauan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di Arab Saudi, Prince Sultan Airbase menjadi simbol kerugian terbesar dari sisi aset, dengan laporan kerusakan pada pesawat pendukung vital seperti A3GOX dan KC-135 stratotanker yang bernilai ratusan juta dolar. Di Qatar, pangkalan Amerika Serikat terbesar di kawasan dan markas depan Yusuf Central Command Al-Udaid Airbase tercatat 2 kali diserang. Meski sebagian besar rudal berhasil dicegat, setidaknya 1 rudal menghantam pangkalan dan merusak radar dom penting. Sementara runway juga dilaporkan terkena dampak. Di Bahrain, markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat mengalami kerusakan besar dengan biaya perbaikan yang diperkirakan mencapai sekitar 200 juta US dollar, ditambah kerusakan pada sistem pertahanan udara. Sementara itu, Al-Dhafra di Uni Emirat Arab mengalami kerusakan pada infrastruktur radar, satelit, hanggar, dan fasilitas bahan bakar. Di Kuwait, Ali Al-Salem kehilangan 1 drone MQ-9 Reaper dan mengalami kerusakan pada 2 Eurofighter Typhoon. Polanya jelas, Iran menargetkan kemampuan komando, pengintaian, logistik, dan proyeksi kekuatan Amerika Serikat secara regional, bukan sekedar pangkalan individual. Kampanye terkoordinasi Iran ini membuktikan bahwa tidak ada pangkalan militer di Timur Tengah yang benar-benar aman. Meski Israel dan Amerika Serikat tetap mempertahankan operasi militernya, setiap serangan menciptakan gangguan yang dapat mengurangi tempo dan efektivitas operasi. Pola serangan ini juga menunjukkan fokus Iran pada target bernilai tinggi seperti radar, sistem komunikasi, dan pusat komando. Karena melumpuhkan titik penting tersebut dapat menghasilkan dampak operasional yang jauh lebih besar daripada sekadar merusak fasilitas fisik. Dengan situasi yang belum pernah terjadi dalam sejarah tersebut, ada 3 skenario yang bisa terjadi. Pertama, jika tercapai kesepakatan dengan Iran, serangan langsung IRGC serta aksi kelompok sekutunya seperti Hezbollah dan Houthi berpotensi berhenti, memberi kesempatan bagi Israel dan Amerika Serikat untuk memperbaiki pangkalan yang rusak. Namun, kerentanan yang telah terungkap akan tetap mempengaruhi perencanaan militer jangka panjang. Kedua, berlanjutnya eskalasi tanpa kesepakatan. Serangan sporadis akan terus menambah kerusakan pada pangkalan yang sama. Sementara kemampuan rudal Iran yang terus dipulihkan dapat membuat serangan berikutnya lebih akurat dan sulit dicegat. Dan yang ketiga, Israel memindahkan sebagian operasi penting dari pangkalan yang paling sering menjadi sasaran, seperti Ramat David, ke wilayah yang lebih aman di selatan. Langkah ini dapat meningkatkan keamanan aset, tetapi harus dibayar dengan waktu respon yang lebih lambat dan perubahan dalam postur operasional militer Israel. Pada akhirnya, pertanyaan utamanya bukan lagi apakah pangkalan-pangkalan ini bisa diserang, melainkan seberapa cepat mereka dapat pulih dan beradaptasi.
Menurut Anda, apakah kampanye ini akan berakhir melalui diplomasi atau justru memasuki fase eskalasi yang lebih berbahaya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.